Tren mobil hybrid dan juga mobil listrik memang sudah dikenal sejak beberapa tahun belakangan ini. Banyak sekali pabrikan otomotif yang mulai merintis kendaraan dengan mesin hybrid dan juga listrik. Hal ini tentu saja ada kaitannya dengan rencana pemerintah yang mulai menerapkan sistem ramah lingkungan, sehingga kendaraan bahan bakar atau kendaraan konvensional tidak lagi akan digunakan. Pada akhirnya, semua akan beralih pada kendaraan listrik dan hybrid. Namun, apakah Anda sudah tahu letak perbedaan keduanya? Yuk deh, langsung saja cari tahu. Mobil hybrid versus mobil listrik, mana yang paling irit menurut kalian? Apa itu mobil hybrid? Garis besar, mobil dengan teknologi plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV alias mobil hybrid ialah kendaraan dengan dua sistem mesin, yaitu konvensional dan juga baterai listrik. Sementara teknologi baterai electric vehicle alias mobil listrik murni bekerja hanya mengandalkan energi listrik yang disimpan pada baterai besar yang ada di mobil. Apabila mobil listrik perlu diisi daya listrik menggunakan charger, maka mobil hybrid yang akan terisi daya baterai secara otomatis. Pengisian listriknya juga bisa dikonversi daya dari mesin konvensional atau kinetik saat diselerasi. Mobil hybrid menggunakan dua tenaga. Harga bahan bakar minyak dunia terus berfluktuasi, membuat banyak pihak harus memutar otak untuk menyelesaikan keadaan tersebut. Jika di Indonesia, pemerintah terus berupaya untuk menekan konsumsi bahan bakar bersubsidi. Sebenarnya ada cara lain yang mengatasi gejolak bahan bakar harga di dunia ini. Salah satunya dengan cara menggunakan mobil hybrid atau hibrida. Nissan Lovers, apa yang dimaksud dengan mobil hybrid dan apa saja keunggulan yang dimiliki oleh mobil ini? Bila diurutkan perjalanannya, kendaraan elektrifikasi awalnya dimulai dari era hybrid untuk menekan emisi udara. Pembuatan mobil hybrid oleh pabrikan kendaraan berawal dari munculnya isu akan pemanasan global, polusi udara, dan borosnya pemakaian bahan bakar. Pengembangan mobil listrik dan hybrid merupakan aksi nyata industri otomotif menjaga kestabilan lingkungan yang semakin hari semakin buruk terdampak oleh polusi. Apalagi saat ini harga bahan bakar minyak terus mengalami kenaikan dan fluktuasi. Mobil hybrid kombinasi motor listrik dan mesin konvensional. Mobil hybrid ialah sebuah kendaraan yang menggabungkan mesin konvensional berbahan bakar minyak dan motor listrik yang disokong baterai. Baik mesin konvensional dan motor listrik saling berpadu dalam menggerakkan mobil. Pada saat mobil bergerak lambat, maka sumber tenaganya menggunakan motor listrik yang berasal dari baterai dan mesin bensinnya non-aktif. Jika mobil berjalan lebih cepat, kira-kira di atas 40 km per jam, mesin bensin yang mengambil alih menggerakkan mobil sambil melakukan pengisian ulang baterai. Dalam beberapa model seperti Nissan Kicks, sistem hybridnya cukup unik karena mesin bensinnya difungsikan sebagai produksi daya listrik ke baterai. Sementara untuk penggeraknya memakai motor listrik. Jadi mesin bensin baru hidup ketika daya listrik di baterai sudah tinggal sedikit untuk mengisi daya listriknya saja. Pengereman mobil pada mobil hybrid disebut dengan nama pengereman regeneratif atau regenerative braking. Putaran roda saat pengereman berfungsi sebagai generator dari energi gerak menjadi energi listrik yang kemudian disimpan pada baterai mobil. Mobil hybrid tidak butuh isi ulang baterai. Ibarat ponsel, mobil listrik punya keterbatasan dalam hal pemakaian. Jarak tempuh mobil listrik terbatas sampai akhirnya Anda harus mengisi ulang baterai.
Bila terpaksa, mobil hybrid seperti Nissan Kicks dapat terus digunakan berkendara karena motor bahan bakar juga berfungsi sebagai pengisi daya listrik baterai. Alhasil, baterai mobil hybrid tidak pernah kosong dan tidak perlu berhenti untuk isi ulang. Di sisi lain, mobil listrik membutuhkan tempat spesifik untuk pengisian ulang baterai karena proses pengisian yang tidak sebentar. Anda harus merelakan mobil tidak bisa digunakan selama proses tersebut berlangsung. Bila memakai mobil hybrid, kita cukup meluangkan waktu sebentar untuk antri di SPBU. Pakai dua mesin, perawatan mobil hybrid semakin mahal? Anda tidak perlu bingung mana di antara motor listrik dan motor bakar yang akan bekerja. Sistem yang diberi nama Hybrid Synergy Drive atau HSD akan mengatur mekanisme kerjanya sesuai kebutuhan mobil. Tersedia mode berkendara yang bisa dipilih oleh pengemudi yang disesuaikan dengan karakter mesin yang diharapkan, seperti Eco atau ECO untuk berkendara irit, normal untuk berkendara moderat, dan Sport jika ingin memaksimalkan performanya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Umur baterai untuk pemakaian normal sekitar 8-9 tahun. Bicara soal perawatan mobil hybrid, untuk saat ini perbaikannya hanya dapat Anda lakukan pada dealer resmi. Jika terjadi kerusakan pada sistem penggerak motor, sistem kelistrikan dan baterai, biaya perbaikannya sangat mahal saat masa garansi telah berakhir. Mobil listrik murni agak mahal tapi minim perawatan. Membahas mobil berjenis baterai elektrik Hayabusa alias mobil listrik, artinya hanya berjalan dengan daya listrik murni. Artinya di dalam mobilnya tidak ada mesin bakar. Pengisian daya listrik disimpan dalam baterai kemudian disalurkan ke motor listrik untuk menggerakkan roda. Karena tidak ada mesin bakar, maka sumber energi murni hanya mengandalkan dari pengisian daya listrik saja melalui SPKLU. Kemampuannya masih agak terbatas, sehingga sulit untuk dibawa berjalan keluar kota di mana fasilitas SPKLU masih jarang ditemui. Bila menghitung biaya pengisian listrik per kWh, mobil listrik memang menawarkan efisiensi energi yang sangat baik. Untuk rumah dengan daya listrik besar misalnya 3.500 watt, bisa melakukan pengisian daya sendiri walaupun prosesnya makan waktu lama. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 membuat harga mobil listrik jadi kian terjangkau. Kedatangan Hyundai yang juga sedang membangun pabrik mobil di Indonesia membuat industri mobil listrik dalam negeri pun bangkit. Sebagai contoh yaitu Ioniq Electric yang hadir dalam dua tipe, Prime dengan harga 637 juta dan Signature 677 juta on the road Jakarta. Mudahnya biaya perawatan mobil listrik. Dari sisi perawatan, mobil listrik ini sangat mudah dan bisa dibilang tidak perlu sering-sering masuk bengkel. Perawatan rutin bisa dilakukan setiap setahun sekali. Di mobil ini ada motor penggerak roda. Butuh pelumas tapi hanya 1 liter, jadi tidak butuh penggantian berkala. Interval yang dibutuhkan itu hanya 15.000 km sekali atau setiap setahun sekali. Jelas, Putra Semiaji selaku General Manager Servis HMDI saat peluncuran Hyundai Kona EV beberapa waktu silam. Putra menjelaskan elemen yang rutin diganti saat perawatan berkala hanya AC filter. Sementara untuk freedel seperti baterai coolant perlu melakukan penggantian setiap 60.000 km. Artinya kita tidak banyak tanggungan saat servis berkala.